Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Oke, di pertemuan kali ini kita akan coba membahas tetap ya seperti yang kemarin ya, penjadwalan. Tapi ini di penjadwalan yang terakhir ya, terkait dengan S-curve atau kurva S ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menyusun S-curve ya, atau kurva S untuk suatu proyek sistem. Ini contoh sistem perpipaan ya. Tapi kalau di materi kita di PL mungkin bisa IPAL atau pekerjaan TPS, TPA, seterusnya, seterusnya. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk ke umum ya. Jadi kurva S ini adalah hasil plot dari bar chart atau dia seperti bar chart ya, tapi di situ lebih detail ya karena ada bobot di suatu pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk mempermudah melihat kegiatan yang masuk dalam jangka waktu pengamatan progres proyek. Ya, definisi lain kurva S adalah grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal. Di dalamnya ada nilai kumulatif biaya dan penyelesaiannya. Ini menurut ahli ini ya, Soeharto ini. Kurva S juga menunjukkan kegiatan waktu ya dan bobot pekerjaan, yang mana ini merepresentasikan sebuah persentase kumulatif dari semua kegiatannya. Oke. Kemudian kesimpulannya ya, jadi kurva S ini yang pertama adalah untuk menganalisis kemajuan progres, yang kemudian menganalisis pengeluaran biaya. Berikutnya adalah mengontrol penyimpangan seandainya proyek itu terjadi suatu penyimpangan. Oke, kita masuk ke perhitungan. Di perhitungan, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama mencari persentase bobot biaya setiap pekerjaan. Ya, caranya adalah persentase bobot pekerjaan, harga satuan pekerjaan dibagi dengan total pekerjaan dikalikan 100%. Ini nilai adalah nilai masing-masing pekerjaan ya. Masing-masing harga satuan di pekerjaan. Ya, harga satuan pekerjaan itu didapat dari bisa dilihat skema ini ya. Jadi ada suatu harga, contoh aja suatu pekerjaan beton ya, pengecoran beton. Di situ kan ada materialnya, analisis bahannya, seandainya contoh aja semen, kemudian harga satuannya berapa, satu setnya 40. Nah, itu ada harga bahan, kemudian pekerjanya berapa dalam pekerjaan pengecoran. Di situ ada analisis harga untuk pekerja, untuk tenaga kerja sama tukang ya, tukang dengan pekerja. Kemudian analisanya seperti apa, di situ ada upah. Nah, dari dua ini nanti melahirkan harga satuan suatu pekerjaan. Ya, awal dari harga suatu pekerjaan ini ditentukan berapa persentase untuk bobot pekerjaan tersebut. Nah, dari harga satuan ini nanti kan seperti yang sudah tak jelaskan, mencari atau menghitung RAB ya. Dari harga satuan pekerjaan ini nanti dikalikan dengan volume, nanti ketemu biayanya. Nah, biaya ini nanti akan dicari untuk persentase bobot pekerjaan. Kita langsung aja ke praktek. Ini maksudnya. Nah, contoh ya, pekerjaan persiapan. Ini ada jumlah harga ya. Jumlah harga ini atau total harga ini untuk masing-masing pekerjaan ini awalnya didapat dari volume dikalikan dengan harga satuan. Contoh ini ada pekerjaan persiapan ya. Masing-masing ini ada offset peuplang, ini harga satuannya umpamanya 350. Ini volumenya 1, dikalikan ini ketemu jumlah harga, ini adalah harga untuk satu pekerjaan tersebut. Nah, harga satuannya ini didapat dari analisa. Ini misal aja ada pekerjaan ini ya, pasang keramik sendiri ada, pitching berapa, semen ada. Nah, dari ini nanti dibawa ke sini, ini ketemu jumlah harga ya. Nah, semua item pekerjaan didetailkan.
berapa semua item pekerjaan ini. Semua didetailkan sampai dengan terakhir, oke, ketemu jumlah per itemnya. Ini sudah perkalian antara volume dengan jumlah harga satuan. Ketemu jumlah harga untuk item pekerjaan masing-masing ini. Nah, dari sini ini akan dicari sesuai dengan ini ya, akan dicari persentase bobot pekerjaan adalah dengan harga satuan pekerjaan dibagi dengan total proyek. Nah, kita akan mencari bobot pekerjaan ini. Bobot pekerjaan ini adalah caranya, tulis di sini ya, sama dengan ini ya, dibagi total harga keseluruhan. Ya, ini dalam bentuk persen. Ya, dalam bentuk persen kita lebarkan 0,78 ya, 0,78 didapat dari itu ya. Terus ya sampai dengan ke bawah ya. Yang bawah ini coba tak kunci dulu. Kemudian kita tarik. Ya, kita tarik ke bawah. Seret gini. Nah, 1,3 sama kan? Sama. Jadi kita akan mencari bobot caranya gitu ya. Nah, dari bobot ini kita akan menentukan berapa jumlah minggunya nanti. Kita lihat ini dulu. Oke, dari sini dipahami ya. Kemudian masuk yang kedua, membagi persentase bobot pekerjaan dengan durasi. Setelah didapatkan ya pekerjaan tadi kan, kita bagi berdasarkan durasi. Nah, misal ini ada pekerjaan persiapan. Ini kita buat mingguan ya. Kita lakukan di misal ini ada 1 minggu ya. 1 minggu ini bobot pekerjaannya adalah 0,78. Kita habiskan selama 1 minggu. Nah, ini cara yang kedua tadi, 1 minggu. Setelah itu, contoh lagi pekerjaan persiapan tanah. Ini ada total untuk persentase bobot 1,33. Ini dicoba pekerjaan tanah ini dilakukan selama 2 minggu. Nah, di minggu pertama ini 0,45, di minggu kedua 0,49. Nah, kalau di jumlah total kedua ini ya, sama dengan, sorry ini saya pindah dulu. Nah, kalau ini di jumlah ini sama dengan sum. Seandainya ini kita jumlah sampai total sini ya, ini jawabannya sama, ini kita tarik ke bawah. Nah, 1,34 ini jawabannya sama. Ini jawabannya sama. Jadi kembali ke tadi ya. Nah, langkah yang kedua sudah didapat ya. Jadi di sini ada bobot, kamu bagi tinggal berapa minggunya. Misal ini kan 2 minggu. Ini pekerjaan pasangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 minggu. Di masing-masing minggu ini beda-beda bobotnya. Oke, nggak masalah. Asalkan di sini jumlah akhir ini sama. Ya, setelah itu kita masuk ke berikutnya. Menjumlahkan bobot setiap lajur. Nah, kita jumlahkan kan. Ini kita jumlahkan. Ini juga kita jumlahkan ke bawah ya. Ke bawah ini adalah minggu pertama. Dia minggu pertama ada rencana fisik ya. Nanti ada tabel berikutnya sebetulnya ada rencana sama ada pelaksanaan. Nah, rencananya 1 minggu ini bobotnya pertambahan 2 pekerjaan ini. Selama 1 minggu pertama kan 2 pekerjaan ini dengan bobot ini muncul di sini. Terus berikutnya ditambah, berikutnya sampai dengan nanti ketemu 100% lagi. 100% ini kembali lagi ke sini. Ini juga sama. Jumlah ini kan sama dengan jumlah ini. Nah, dari sini nanti kamu insertkan, kamu sisipkan untuk diagramnya ya, dia pakai diagram garis ya. Nah, harinya nilainya ini ya, dari diagram garis ini ya, ini didapat dari ini nilai kumulatif ini. Nilai kumulatif ini per minggunya sampai dengan dia 100%. Nah, itulah makanya kita bisa menentukan kurva S. Jadi kurva S dapat dari ini ya. Caranya awal jumlah harga tadi, jumlah harga dari RAB-mu ya. RAB-mu kemudian kamu tentukan bobot pekerjaan, kamu bagi dengan total harga. Setelah oke, kamu lakukan untuk pembagian di tiap minggunya. Ya, kamu misalkan berapa minggu.
Kamu misalkan ini ya, minggunya ini sampai dengan terakhir. Seperti pekerjaan listrik ini ya. Mungkin ini pekerjaan listrik di lantai 1 ada ya, dia muncul di minggu kelima. Setelah itu meloncat lagi ke minggu ke-8 dan seterusnya. Atau mungkin di minggu kelima ini membuat rumahnya dulu supaya nggak sampai dodoli tembok gitu ya untuk pekerjaan listrik. Biasanya kan listrik kan ditanam di dalam tembok kan supaya nggak kelihatan kabelnya. Nah, bisa jadi ini di minggu kelima. Oke. Nah, setelah itu muncullah nilai kurva S. Ya, bobot kurva S setiap lajur dijumlahkan. Nah, ini sama kan contohnya. Berikutnya contohnya. Sama contohnya. Kalau contohnya di sini ada rencana, ada aktual. Oh iya, satu lagi. Kenapa kok disebut S ya? Jadi gini, ada fase persiapan, pelaksanaan konstruksi sama fase finishing atau apa ya? Terakhir ya, fase finishing saja ya. Persiapan biasanya itu di minggu pertama itu rata-rata dia masih landai karena memang bobotnya masih kecil dan yang dikerjakan itu landai. Nah, di minggu berikutnya itu ada fase pelaksanaan konstruksi. Fase pelaksanaan konstruksi ini baru dia merangkak naik. Karena pada pelaksanaan konstruksi ini ada beberapa pekerjaan yang bisa dibarengkan ya. Artinya gini, seperti pekerjaan pasangan ini, dia di minggu kedua ini ada sekian untuk bobotnya. Dia dibarengkan dengan pekerjaan pasangan beton. Ya, jadi gitu. Ini juga muncul lagi pekerjaan berikutnya. Ada pekerjaan pengecatan. Mungkin ada pekerjaan pasangan yang sudah selesai dilakukan pengecatan. Nah, itu gitu seterusnya. Jadi ini kan pekerjaan pengecatan pasangan ini pasangan batu. Pasangan bata ya atau dan seterusnya mungkin ada, atau mungkin di sini ada pekerjaan pasangan untuk tembok pagar selesai terusnya. Jadi ada beberapa item pekerjaan yang bisa disebut ya berangkatnya bareng. Beda kalau dengan penjadwalan dengan MS Project ya, MS Project ya. Kalau di MS Project seperti ini. Ya, ini kalau ini seharusnya ini nanti coba kalian kerjakan sendiri ya. Saya ngasih contoh saja. Ini sama dengan tadi ada pekerjaan persiapan, di dalamnya ada semua pekerjaan ini. Nah, ini tinggal outputnya yang beda. Ini kan ada garisnya ya. Setelah ini mengerjakan ini terusnya mulai sama dengan ini. Tampilannya yang berbeda. Ya. Kenapa disebut S ya itu tadi ya. Oke, setelah itu ada juga kurva S yang ini kan lebih simpel ya, kurva S yang simpel ya. Ini boleh kalau kalian menggunakan kurva S mingguan atau mungkin harian ya. Harian lebih detail ya karena lebih panjang. Satu minggu itu ada 7 hari. Ini kan ini mingguan atau mungkin ada yang bulanan. Kalau dia proyeknya antar tahun, multi years, itu mungkin bisa lah pakai yang bulanan. Ya, antar tahun banyak tahun ya, tapi biasanya pakai mingguan ini biasanya. Atau mungkin pakai yang harian. Ini contoh yang harian ya. Ini hari selama mungkin ini banyak bulan ya. Ini sama sebetulnya, bobotnya juga sama, caranya mencari bobot juga sama, tapi ini lebih detail karena ini lebih panjang karena ini harian, ini contohnya ya kurva ini. Lah kalau bar chart ini kan sebetulnya ini hasil ini sama dengan hasil di bar chart tuh, sama saja. Kalau di bar chart kan cuma kita blok saja kan. Ya, kalau di video kemarin bar chart atau Gantt chart kita yang kemarin kan ada waktu untuk cepat atau waktu yang lambat. Itu sebenarnya sama, tinggal ngeblok saja. Ini permainan blok ini ya diagram batangnya. Kalau ini kita lebih ke detail ke bobot pekerjaannya sehingga muncul S ini ya. Atau mungkin yang lebih ini mingguan juga ya. 3 4 oke. Nah, ini lebih detail ya. Ini mingguan, ini panjang ya. Di sini kalau di mingguan ini contoh aja ya. Kalau tadi kan simpel, saya kasih contoh simpel. Ini semua pekerjaan direkap.
Nah, ini persentase bobot sama kan 100. Nah, di sini ada rencana, kolom rencana sama kolom realisasi. Kalau kita klik di sini, nah ini akan, kalau yang biru ini dia sebagai rencana. Ini rencananya. Ya, rencananya S-nya seperti ini. Memang kurang smooth karena semakin banyak ya semakin susah membuat smooth S-nya ini ya. Nah, ini rencana. Ini kebetulan yang realisasi belum dikerjakan ya. Ini yang realisasi ini. Ini masih beberapa minggu ini belum dikerjakan. Nah, kenapa Pak kok harus dibandingkan? Kita akan tahu ya. Rencana dengan realisasi itu akan seperti apa hasil akhirnya, umpamanya hasil akhirnya sama ya, finishnya harus selesai di minggu ke 48 Agustus ya 2020 umpamanya seperti itu ya, umpamanya harus selesai di minggu ke tersebut. Oke, finish secara finish sama ya, secara start sama, tapi kan secara proses di dalam pengerjaan konstruksi ini akan ada perbedaan. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat nanti kalau ada realisasinya, entah di minggu keberapa mengalami kenaikan, kalau rencana di situ stay ya tetap, kemudian di realisasi dia naik atau mungkin bisa jadi turun. Itu sebagai acuan kita yang rencana ini ya. Tapi startnya dan finish itu sama. Itu. Jadi itu ya, membuat kurva S itu seperti itu ya. Jadi item pekerjaanmu masukkan semua harga satuan ya, harga satuan untuk jumlah ya. Ini jumlahnya sekian. Nah, ini didapat dari harga satuan kalikan volume tadi, kemudian bobot, baru kamu masukkan untuk waktu pelaksanaannya. Kamu bagi berdasarkan bobot ini. Asalkan jumlahnya ini sama dengan bobot sini, kemudian ini 100% untuk rencana minggu kumulatifnya. Total 100%. Nah, seperti ini. Ini lebih smooth ya, S-nya lebih smooth. Ya, ini karena sebagai contoh tata sedemikian rupa ya. Itu ya. Kalau ini pakai penjadwalan pakai MS Project, ini pakai FS, SS, status finish ya, seperti ini. Ini yang nomor 9 ini ya. Dia yang nomor ini setelah nomor 9, melakukan pekerjaan ini setelah nomor 9. Atau ini pekerjaan K1 dia start dibarengkan status start dengan pekerjaan nomor 15. Ini sudah tak share juga modulnya, karena kita keterbatasan ya, nggak mungkin juga saya harus bagaimana Pak cara memasukkan ini, coba kamu lihat sendiri ya di internet. Itu untuk yang MS Project, tapi untuk yang kurva S gitu caranya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tolong dipelajari lebih dalam lagi ya. Setelah ini mungkin saya coba memberikan beberapa latihan yang akan dikerjakan. Oke, selamat siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.